I think so far, if you are using for the dense grade asphalt concrete, okay, dense grade asphalt concrete, or even the porous asphalt concrete, our testing result has been shown that there's equal or better engineering performance compared to typical nature aggregate. This is what we found. So using in the asphalt concrete of the steel slate, I think in Taiwan now is a very acceptable and widely accepted like applications. But of course, you might actually say, you know, asphalt concrete compared to the older civil engineered material is small portion. That's true. I mean, if you just read of Professor Erica, former student like Zilza, he is actually working on the cementitious steel slate. But actually, steel slate has a big problem, which is potential issue, which is about swirling. Once if you put in the dense grade Portland cement concrete, there's a very high possibility due to the free CaO compound inside the steel slate, it will swell. Once it swell, the concrete will crack, and then the structure property will lose. So, but what we are doing is we are doing the study with the permeable or previous concrete. Previous concrete also have a lot of like a potential of usage. Think about this, in many buildings, in your sidewalks, those like low strength, non-structured concrete components, these are another possible area of usage. Also, the reason we do research on the previous pavement is because previous pavement already proven can improve the urban heat islands. So we can increasing the porosity area in the urban areas, increasing the stormwater management. Also, we can actually, and also when you have a raining days, okay, with a short and heavy rains, that porous pavement surface can also work as a temporary like a water reservoir. So these are actually a lot of benefit about this like a previous concrete, and our early studies show that it's highly possible. We would be really interesting if any possibility to collaborate with like you or like over there to use. I think Professor Erica and I are really interested in collaborating on all to use this like coal ashes or like a steel slag and for the infrastructure materials. Yes. Thank you, Professor Rian. Thank you very much. Thank my you. regard to Professor Yuminsu, if you know him. Pak Sekjen, ada lagi? Cukup. Ya, terima kasih Bapak. Nah, lampunya hidup. Profesor ATM mau presentasi sekarang? Ya. Okay, thank you. The time is yours now, Pak ATM. Pak ATM, lapor saya hadir, Pak. Ya, Pak Sekjen, terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Prof. Erica. Hari ini hari yang berbahagia. Prof. Yang from Taiwan, good of your presentation-nya. Dan terima kasih kepada sahabatku yang juga bersama-sama Profesor Anwar Yamin dan Dr. Bagus Setiaji. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit, bukan unek-unek sih, tapi ya share lah gitu. Mohon izin Pak Sekjen HBJI, ini kan apa suhu saya ini kalau di Kebinamargaan beliaunya. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit gambaran tentang ya bagaimana sesungguhnya kalau kita lihat ya. Jadi tantangan proses perjalanan Indonesia menuju green road pavement. Jadi yang kita lihat adalah kita sering menyampaikan apa itu green road pavement, green building dan sebagainya ya. Oleh karena itu saya mencoba untuk share beberapa hal. Yang pertama adalah
grid road pavement ini tujuan atau pencitraan. Kemudian tantangan dan problem persoalan jalan menuju jalan. Mohon maaf, Jogja lagi angin besar. Kemudian early warning, perjalanan menuju green road pavement. Nah, kita awali dengan yang pertama. Sebenarnya kalau kita melihat tentang green road atau green road pavement atau green pavement, itu kan kata kuncinya adalah memperbaiki bagaimana jalan kita itu mampu memperbaiki peradaban manusia, yaitu mengedepankan nilai manusia dan kemanusiaan. Jadi ada persoalan polusi, persoalan dan yang lain-lain. Itu adalah hakikat dari green road itu sendiri adalah bagaimana menghadirkan jalan kita itu memperbaiki peradaban manusia. Nah, ini adalah satu ilustrasi dari beberapa manual green road, ya, kalau boleh kita sarikan seperti ini. Jadi perkerasan tidak rusak itu juga bagian dari green road. Kemudian material didaur ulang juga menggunakan material lokal, ya. Perkerasan yang bermutu, ya, itu semua adalah bagian dari green road. Bahkan jalan harus menghadirkan pemandangan yang indah, itu juga bagian dari green road. Nah, ini adalah gambaran secara sekilas pemahaman green road itu harus out of the box. Jadi jangan hanya melihat pada persoalan-persoalan yang hijau, tetapi juga persoalan-persoalan bagaimana jalan itu bermutu. Ya, kalau kita lihat di perkotaan misalnya, bisa kita lihat bagaimana membagi lajur lalu lintas dengan mengedepankan pengurangan emisi atau kemacetan. Itu juga bagian dari green road, selain juga pada persoalan-persoalan perkerasan itu sendiri. Nah, ini juga gambaran bahwa green road itu tidak hanya green road atau green road pavement, itu juga tidak hanya menggambarkan persoalan-persoalan materialnya, ya, bahwa material baik, tapi juga ada persoalan-persoalan bagaimana proses peralatan dan tenaga kerja yang bekerja di sana. Ya, misalnya pelatihan tenaga kerja, sertifikasi tenaga kerja, itu semua juga bagian dari menuju green road. Ya. Nah, baik, saya akan menyampaikan bahwa kalau kita melihat sistem rating green road, ya, karena hari ini kita bicara pavement dan material, jadi sesungguhnya pavement, teknologi pavement dan material dan beserta sumber materialnya itu memegang porsi 41%, jadi cukup besar di dalam pekerjaan. Kemudian aktivitas konstruksinya 14%, lingkungan dan persoalan air adalah 21%. Jadi ini adalah menggambarkan bahwa persoalan pavement itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, saya mencuplik sedikit, ya, dari rangkuman yang ada di dalam pedoman itu bahwa teknologi pavement itu apa yang menjadi pertimbangan di dalam penilaian green road atau green road pavement. Ya. Pertama adalah tentang capaian umur rencana. Ya. Kemudian bagaimana permeabilitas perkerasan, ya, dan sebagainya. Ya, ini adalah gambaran bahwa P1 sampai P6 itu menggambarkan indikator penting di dalam menilai green road pavement dari aspek pavement teknologi. Kemudian juga dari aspek material. Ya, ini nanti juga Dr. Bagus sama Prof. Anwar Yamin barangkali lebih fokus ke sana, ya. Itu bagaimana pavement reuse dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai recycle material, regional material, efisiensi energi, dan penggunaan material dan sebagainya. Ini adalah poin-poin penting di dalam mencapai green road pavement. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengambil sedikit yaitu tentang aktivitas konstruksi jalan ketika pelaksanaan, ya. Bagaimana melakukan training-training yang berkaitan dengan lingkungan, ya, kemudian apakah ada di dalam pelaksanaan itu upaya-upaya untuk mengurangi atau mereduksi polusi dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagian yang dinilai penting di dalam. Nah, kayaknya dunia kampus memang harus beralih kepada green road di dalam pembelajaran pavementnya, ya, supaya kita menyadarkan kepada para pelaku atau para
pelaksana nanti ke depan menuju kepada kesadaran yang tinggi atas Green Road. Nah, ini contoh ya, sedikit contoh gambaran tentang bagaimana kok kembali lagi. Ya, nah ini gambaran contoh. Jadi bagaimana pavement itu sebagai suatu kasus di sini, ya, yaitu pada MR2, ya, itu pavement. Nah, ini gambarannya, ya, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan supaya untuk itu tujuan hakikatnya adalah memperbaiki peradaban manusia, yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu kan selamat, sehat, bahagia, senang kalau mengendarai mobilnya di jalan, damai, ya, merasa aman. Itu adalah sebenarnya bagian dari semangat Green Road Pavement. Nah, sekarang bagaimana tantangan dan problem preservasi jalan menuju Green Road Pavement. Jadi kita memang sepakat ya, ke depan dan kita selalu bersemangat. Kami di HBJI, di Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, nanti Pak Sekjen akan bisa berikan tambahan. Di sana juga ada satu unit khusus yang menangani Green Road Pavement. Ya. Jadi bagaimana tantangan problem preservasi jalan menuju ke Green Road Pavement. Banyak tantangan. Nah, mencoba kita mensinyalir sedikit bahwa kalau melihat gambar ini, sesungguhnya kita masih punya PR besar, yaitu PR kita adalah bagaimana kita membuat garis kurva kerusakan untuk tiap ruas jalan, terutama ruas jalan yang sangat signifikan terhadap perubahan-perubahan karena pengaruh eksternal. Oleh karena itu, penyempurnaan Undang-Undang Jalan perlu menata ulang pemahaman preservasi jalan, bukan perbaikan kerusakan. Preservasi lebih dekat pada pemahaman pemeliharaan preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan. Preservasi jalan seharusnya dikembalikan pada fungsinya sebagai manajemen aset jalan yang kondisinya sudah mantap, bukan sebaliknya. Tiap ruas jalan seharusnya memiliki kurva prediksi kerusakan sepanjang umur rencana yang disepakati. Inilah gambaran bagaimana preservasi jalan itu harus kita rancang dengan sesuatu yang sangat serius, dengan memberikan satu gambaran garis kurva kerusakan. Ya, sekalipun garis kurva kerusakan itu saya sendiri agak pesimis karena begitu banyaknya persoalan-persoalan eksternal yang mengganggu jalan. Ya, hanya sekedar untuk mengingatkan kembali, saya rasa Bapak Ibu sudah memahami apa itu preservasi perkerasan jalan. Terutama pada jalan mantap yang sesungguhnya adalah ada 4 hal. Yang pertama, memperbaiki kondisi permukaan perkerasan yang sudah mulai tidak nyaman, menunda, mencegah kerusakan struktural susulan lebih parah, atau memperlambat satu kerusakan yang sudah pernah terjadi, dan menimbulkan efek samping jika tidak dilaksanakan tepat waktu dan tepat mutu. Ini yang menjadi PR kita. Kita ingin menuju ke warna merah dalam preservasi, walaupun faktanya agak susah, agak berat, karena persoalan-persoalan yang sangat kompleks. Nah, ini sedikit memberikan gambaran. Andai kata kalau kita terjadi kerusakan sedikit, lalu kita punya anggaran yang anytime, anywhere untuk segera memperbaiki, maka kerusakan itu bisa kita deteksi dini dengan $1 per meter persegi. Ya, padahal pada saat sudah terjadi mulai retak-retak kecil, di situ sudah ada peluang air masuk, itu sudah ada penurunan umur rencana. Apalagi kalau kita biarkan sampai terjadi pothole seperti ini, kemudian air menggenang di situ, luar biasa. Nah, ada kesan di hati publik bahwa para pengambil keputusan sengaja membiarkan kerusakan kecil menjadi besar dan meluas agar ada proyek perbaikan fisik yang mahal. Nah, ini perlu dijawab. Ya. Padahal tidak ada seperti itu. Saya yakin bahwa para pengambil keputusan, para pembuat jalan itu tidak ada berpikir dan bertindak seperti itu. Sebenarnya tidak demikian, ya, karena adanya kekakuan regulasi keuangan sehingga terjadi kerusakan kecil yang tidak dapat langsung diperbaiki oleh pemerintah. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, menjadi bagian akar masalah yang kiranya harus segera untuk diperbaiki. Nah, preservasi jalan kembalikanlah pada hakikatnya. Ya, ini yang penting bahwa perjalanan itu bukan upaya teknis untuk memperbaiki perkerasan yang jalan rusak,
tetapi upaya teknis untuk mempertahankan jalan mantap hingga umur rencana yang tercapai. Nah, kita terjebak di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009. Undang-Undang 22 tahun 2009 itu sebenarnya tidak mengatur preservasi, hanya mengatur istilah preservasi, itu beda. Jadi tidak mengatur bagaimana preservasi yang sebenarnya, tapi hanya mencantumkan istilah preservasi. Sekali lagi saya sampaikan istilah. Jadi istilah preservasi dinyatakan secara definitif di dalam Undang-Undang 22 tentang LHJ, ditegaskan pada pasal 23, bahwa penyelenggara jalan dalam melaksanakan preservasi jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas, berkoordinasi kepolisian dan Kementerian Perhubungan. Pasal 29, untuk mendukung pelayanan LHJ yang aman, tertib, dan seterusnya itu jalan harus dipertahankan. Untuk mempertahankan fungsi jalan tersebut diperlukan dana preservasi. Dana preservasi digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan ekojalan. Barangkali pasal 29 inilah yang mendasari bahwa preservasi jalan itu meliputi kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang sesungguhnya keluar dari makna hakikat preservasi. Ketentuan pasal 29 tersebut membuat ambigu terhadap pemahaman preservasi jalan karena lebih menekankan pada perbaikan kerusakan jalan, bukan pada manajemen aset jalan. Nah, apa dampak dari pasal 29 ini? Maka preservasi jalan dipahami secara ambigu. Stakeholder terkait masih ambigu mendefinisikan proses jalan untuk mengelola pelayanan aset atau memperbaiki kerusakan. Perjalanan dianggap pekerjaan pemeliharaan reaktif terhadap kerusakan struktural jalan. Preservasi jalan masih dianggap proyek padat karya tanpa high teknologi material dan peralatan. Preservasi jalan masih dirancang dan dikerjakan oleh orang-orang yang tidak paham hakikat preservasi. Perjalanan masih dikerjakan oleh tenaga kerja yang belum memiliki sertifikasi kompetensi keterampilan pemeliharaan preventif perkerasan jalan. Dampak berikutnya adalah preservasi jalan belum mempertimbangkan secara serius persoalan cuaca, air, dan beban lalu lintas. Proyek preservasi jalan masih dikerjakan dengan kontrak tahunan. Ya, aspek legalnya belum mendukung proyek yang multi-years. Preservasi jalan belum dirancang dengan data historis penyakit perkerasan yang lebih akurat komprehensif. Asosiasi praktisi bidang konstruksi jalan belum tertarik untuk investasi peralatan perjalanan karena kurang kepedulian terhadap pemeliharaan jalan. Dan yang terakhir adalah kontraktor dan konsultan supervisi khususnya yang mengerjakan proyek perjalanan hanya bertindak sebagai pelaksana, bukan sebagai manajer jalan. Inilah dampak dari pasal 29. Ini adalah satu tantangan yang berat kalau kita ingin menuju kepada green road. Ya. Nah, ini sedikit saya mohon izin Pak Sekjen HBJI menyampaikan hasil evaluasi kinerja perencanaan program jalan secara umum. Ya, ini menggambarkan bahwa kita ada persoalan yang paling besar adalah peran kita pada persoalan bagaimana ketepatan jenis preservasi pada lokasi segmen yang akan dipreservasi. Kecepatan teknologinya, ini menggambarkan bahwa kita masih memiliki PR berat di dalam melihat big data, bagaimana kita menyiapkan big data. Karena setiap wilayah tentu big datanya berbeda-beda tergantung pada gestur persoalan-persoalan kewilayahan. Ini juga penting sehingga kami menyampaikan beberapa hasil adalah untuk perencanaan pemrograman preservasi memang kita belum maksimal, tetapi kita sudah berusaha agar rencana-rencana ini selalu diperbaiki. Buktinya adalah setiap tahun, setiap balai di bawah Ditjen Bina Marga melaksanakan dan memperbaiki data terkait dengan data struktural dan fungsional perkerasan. Ini adalah gambaran, menggambarkan bagaimana moral etika data selama ini dilaksanakan di dalam penyelenggaraan jalan. Penyelenggaraan jalan itu di dalam sebaran SDM mungkin ada yang di perencanaan pemrograman, ada di perancangan desain (DD), ada di pelaksanaan pengawasan fisik, ada di pengelolaan operasi, di pemeliharaan, preservasi, dan di pengendalian kinerja atau audit. Dan gambaran daripada data adalah bahwa data itu harus punya moral, data harus punya etika. Yaitu data harus jujur, andal, valid, relevan, keterbaruan, representatif, mudah diakses, dan memiliki tipologi data. Dan ini adalah PR berat kita. Di dalam sebelah kanan saya catatan memang berat kalau kita bicara jalan. Karena jalan itu adalah infrastruktur yang luas dan memanjang, sangat beda dengan gedung yang sempit dan meninggi. Data teknis jalan sangat beragam dan kompleks, belum ada big data teknis jalan. Kalaupun ada, kita masih belum diatur dalam tipologi yang
sangat tertib ya, karena kita menuju ke sana, tetapi sudah lumayan, sekarang sudah mulai ada perbaikan-perbaikan. Kemudian rendahnya pemahaman etika data. Ini menjadi persoalan ya, bahwa yang mengumpulkan data, yang mengumpulkan data itu harus paham dengan etika data. Kemudian mahalnya pengadaan data. Orang selalu mengatakan data itu mahal, tapi saya berpendapat data memang mahal, tapi jauh lebih mahal kalau kita membangun tanpa data. Belum ada keberanian ungkapkan data yang apa adanya. Banyak sumber data, tetapi belum paham akurasinya. Ini adalah PR-PR kita. Tantangan-tantangan kita kalau menuju kepada Green Road Pavement. Nah, langkah berikutnya adalah yaitu tentang masalah procurement. Saya rasa procurement sudah mulai perbaikan, terutama syarat-syarat khusus kontrak reservasi itu sudah mulai dilakukan persyaratan-persyaratan khususnya. Kemudian, nah ini adalah persoalan pelaksanaan. Jadi kalau kita boleh lihat bahwa preservasi dalam versi Indonesia saat ini adalah satu paket pekerjaan preservasi yang meliputi pemeliharaan rutin minor, pemeliharaan rutin kondisi, kemudian rehabilitasi minor, rehabilitasi mayor, rekonstruksi, pelebaran menuju standar, dan pemeliharaan rutin jembatan. Jadi kalau boleh kami izin, kalau kita lihat secara satu paket pekerjaan, kira-kira capaian kinerjanya kita masih dalam posisi yang masih medium, ya belum pada good. Ya. Ini menggambarkan ternyata kalau saya evaluasi di lapangan itu adalah pada warna merah, yang nomor 2 yang paling berat, yaitu pemeliharaan rutin kondisi. Ini yang paling berat, ya karena memang kepedulian. Ya, ini persoalan kepedulian, membangun kepedulian. Ya, ini yang menjadi susah bagi penyedia jasa karena memang cukup shock ya di dalam perjalanannya. Harus memelihara jalan, harus mempertahankan jalan dalam masa kontrak kerja konstruksinya. Ini mungkin agak berbeda mentalnya, kepeduliannya kalau berbicara rehab dan rekonstruksi. Ini adalah satu catatan kita penting bahwa persoalan preservasi itu adalah persoalan dasar terutama pada kepedulian. Nah, ini gambaran bagaimana persoalan kita, kenapa preservasi kita sangat sulit untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Ya, karena memang problem jalan ini sebagai contoh adalah jalan nasional. Ya. Ini ada problem eksternal dan problem internal. Kalau problem internal saya rasa sudah dilakukan dengan berbagai macam pengendalian. Pengendalian internal, PPK sudah dilakukan manajerial, manajemen manajerial, penyedia konstruksi, penyedia jasa juga sudah dilakukan. Berbagai macam upaya. Ya, walaupun selalu kembali kepada persoalan-persoalan. Ya, kalau eksternal ini adalah persoalan yang sangat rumit dan sampai hari ini saya rasa belum bisa diselesaikan secara optimal ya karena ini terlalu banyak pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi mulai persoalan beban ganda, persoalan kemacetan, persoalan gangguan ruang bagian jalan, persoalan drainase spasial dan persoalan-persoalan lain di mana pembuat jalan atau penyelenggara jalan tidak bisa mencampuri secara 100% dan tidak bisa mengeksekusi secara mutlak. Nah, ini menjadi persoalan, sementara punya PR berat di dalam persoalan internal, yaitu persoalan kepedulian tadi. Nah, ini adalah persoalan internal sebagai gambaran secara ringkas. Ini yang saya pakai untuk menilai bagaimana problem-problem di dalam paket-paket preservasi tadi. Kami mencoba bagian SDM-nya, material, peralatan, alat uji mutu, atau proses pengujian mutu, schedule controlling, lingkungan, hubungan kontraktual, dan finance dan perubahan-perubahan desain. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa jalan itu kan dilaksanakan dengan sitlakom, yaitu dengan satu paradigma keberlanjutan sitlakom, mulai dari survei tentang data, menginvestigasi permasalahannya, lalu melakukan desainnya, land acquisition, kemudian action program, construction, operation, maintenance. Inilah gambaran bagaimana pada pekerjaan preservasi kita mengalami satu PR yang berat ke depan. Kita masih belum menuju ke warna yang bulat penuh, karena memang kita masih memiliki akar masalah yang belum kita selesaikan. Tadi ada eksternal dan internal, ada persoalan akurasi data, ada persoalan efektivitas dan efisiensi proyek, kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, komunikasi teknis, tanggung jawab, kepedulian risiko, manajemen risiko, kesalahan prosedur, keterlambatan progres. Ini adalah PR-PR kita berat, tantangan-tantangan kita menuju Green Road Pavement. Jadi bagaimana preservasi kita akan bisa menjawab, mencapai Green Road Pavement apabila persoalan yang ada di sebelah kanan yang saya beri warna kuning ini harus kita selesaikan terlebih dahulu.
sepele saja. Apakah betul bahwa selama ini kawan-kawan kita di penyedia jasa itu sudah dibekali akan pentingnya, akan risiko tingginya kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi misalnya. Nah ini kan belum sampai ke sana. Nah ini adalah PR kita yang sangat berat menurut saya ke depan. Oleh karena itu kami mencoba untuk menyampaikan early warning pada jalan menuju Green Road Pavement. Pertama adalah secara hakikat preservasi ya memang memiliki konsekuensi dan konsistensi kalau menuju ke Green Road Pavement. Pertama, preservasi itu preventif sifatnya ya terhadap perencanaan, perancangan bahan dan peralatan lapangan, persiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus preservasi, harus preventif. Kedua, on time, pelaksanaan sesuai tingkat kerusakan yang diprediksi pada grafik kerusakan selama bencana. Nah, ini menjadi berat ya PR kita. Mungkin saya rasa nanti Prof. Anwar Yamin pasti akan lebih memahami persoalan ini. Kemudian penyedia jasa, ya kontraktor konsultan supervisi harus berhati road manager, bukan pelaksana. Biaya pelaksanaan yang optimal, bukan minimal, karena memerlukan material khusus, alat berat mekanis dengan teknologi canggih, serta tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus. Jadi di mata publik itu preservasi itu terkesan seolah-olah hanya seperti pemeliharaan seperti pada umumnya. Padahal bukan. Ya, preservasi itu pemerintah sudah punya niat yang baik, suruh menawar yang tinggi kok masih menawar yang rendah. Itu menjadi persoalan, maka ketika melaksanakan yang sifatnya pemeliharaan, itu menjadi sangat rendah. Next, oleh karena itu saya mencoba untuk memberikan masukan penyempurnaan undang-undang jalan, harus menata ulang pemahaman perjalanan, mulai dari definisi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian mutu, monitoring, evaluasi, beberapa masukan penting. Ya, kita kembalikan preservasi pada hakikatnya, kita bangun bahwa preservasi itu adalah high teknologi, high mutu manusia, dan sebagainya. Ya. Kemudian mendefinisikan kebutuhan kapasitas tenaga linya, mendorong efektivitas kerjasama lembaga untuk mengurangi faktor-faktor eksternal dan internal. Jadi faktor-faktor eksternal tadi, kalau tidak bisa diselesaikan, jangan bermimpi bahwa preservasi jalan itu akan mencapai menuju Green Road Pavement. Tidak akan bisa. Ya, kalau persoalan internal bisa dilakukan punishment, bisa dilakukan ancaman-ancaman kepidanaan agar para penyedia jasa itu patuh. Tapi persoalan eksternal itu adalah persoalan kerjasama lembaga. Ini PR kita yang sangat berat. Ya. Jadi preservasi itu bukan pekerjaan padat karya, tetapi high teknologi yang memerlukan investasi mahal terkait peralatan lapangan, SDM, dan material. Oleh karena itu, kami mohon ke depan barangkali ini masukan, kayaknya persoalan kita adalah persoalan kepedulian. Oleh karena itu, kita dorong Direktorat Jenderal Bina Marga dapat melaksanakan preservasi juga secara swakelola terhadap sebagian ruas jalan nasional, khususnya pelebaran rutin minor dan rutin kondisi, karena memerlukan respon time yang cepat untuk memperbaiki kerusakan fungsional dengan ketersediaan dana anytime, anywhere, agar tingkat keparahan kerusakan segera dapat diatasi untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Kemudian rendahnya capaian kinerja pelaksanaan preservasi jalan secara long segmen bukan hanya dipicu oleh rendahnya harga satuan pekerjaan, tapi juga dipicu oleh rendahnya kepedulian kontraktor yang hanya mengedepankan sebagai pelaksana, bukan sebagai manajer jalan. Berdampak tidak ada rasa kepedulian untuk segera memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil selama masa kontrak, apalagi di saat pasca hujan. Kemudian ASN Bina Marga, aparatur sipil negara, Direktorat Jenderal Bina Marga itu yang melaksanakan preservasi secara swakelola memiliki rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara jika terjadi kegagalan pemeliharaan jalan. Ditjen Bina Marga dapat memperbaiki sistem kerja dengan pengawasan internal yang sistematis dan integratif serta komunikatif dengan BPK-BPKP untuk pengawasan akuntabilitas belanja barang, peralatan bangunan laboratorium, dan pendiklatan SDM dalam melaksanakan pemeliharaan jalan secara swakelola. Proses jalan secara swakelola dapat mendidik dan menyiapkan insan-insan engineer muda Bina Marga yang cerdas, pintar, dan profesional. Karena kalau boleh saya menyampaikan di dalam pertemuan ini, kita saat ini setelah kehilangan laboratorium lapangan bagi engineer muda kita Bina Marga, baik di pusat maupun di tingkat dinas teknis di wilayah. Nah, ini adalah gambaran out of the box menuju jalan hijau yang humanitarian. Di sebelah kiri adalah makanan keseharian atau menu sehari-hari yang selalu
dihadapi baik oleh regulator, baik oleh pengguna jasa, maupun oleh penyedia jasa, yaitu persoalan geometrik, persoalan struktur perkerasan, struktur jembatan, ruang bagian jalan, perlengkapan jalan, infrastruktur jalan, rekayasa lalu lintas, dan dokumen jalan. Ini juga dihadapi oleh para akademisi. Kawan-kawan yang ada di sini juga banyak akademisi. Kiranya ke depan kita perlu menyampaikan bahwa semua persoalan teknis jalan, mulai dari geometrik, perkerasan jalan, jembatan, dan sebagainya itu harus kita sadarkan bahwa itu semua adalah ingin membangun satu jalan yang hijau, yang humanitarian. Itu indikatornya 5. Yang pertama keselamatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kebahagiaan, yang keempat kesejahteraan, yang kelima adalah kedamaian. Semuanya mengalir kepada keselamatan. Ya, di sebelah kanan itu adalah indikator-indikator di dalam menilai humanitarian jalan. Kalau keselamatan tentu defisiensi dan hazard, ya, tentu di situ jumlah tabrakan dan tingkat fatalitas yang diukur. Kalau kesehatan itu adalah kesehatan fisik, waras pikirannya, dan lingkungan bersih. Jangan sampai pengemudi itu ketika berjalan di atas jalan itu pikirannya menjadi tidak waras karena jalan kita banyak mengalami gangguan, pikiran tidak waras, ya, sehingga mudah emosi dan sebagainya. Dengan lingkungan yang bersih tadi, kalau saya paparkan di awal tadi, bahwa jalan hijau itu tidak hanya persoalan pavementnya, tapi juga persoalan lingkungan yang bersih. Tentu yang diukur adalah fungsi indera manusia, tingkat konsentrasi, dan tingkat polusi. Kebahagiaan, ternyata bahagia ketika kita di jalan itu adalah kalau jalan itu lancar, kalau jalan tertib, dan jalan itu murah, terjangkau. Ya, terjangkau artinya BOK-nya menjadi kecil, beli BBM menjadi tidak banyak, ya, itu adalah yang diukur tingkat kemacetan, tingkat pelanggaran, dan biaya transport. Kesejahteraan, ya karena kita bahagia, karena kita sehat, maka kita menjadi sejahtera, produktivitas kita naik, konektivitas kita juga menjadi lancar. Ya, tentu yang diukur adalah supply produk dan travel time. Kedamaian itu adalah rasa aman, ada kepastian hukum, kita berjalan, yaitu yang kita ukur adalah tingkat konflik, pelanggaran, dan kriminalitas. Ini adalah gambaran bagaimana kita menuju ke sana. Oleh karena itu, untuk menuju kepada Green Road Pavement, maka yang dibangun dulu adalah rumah road engineer profesional. Rumah itu, kalau kita lihat di sini dalam paparan yang saya sampaikan ini, rumah itu harus dibangun pada fondasi yang kuat, yaitu sains, teknologi, dan etika. Sains teknologi, saya rasa kita sudah banyak bicara sains teknologi. Itu dibangun dari kesadaran pola berpikir yang didapatkan dari proses pembelajaran ilmu infrastruktur, teori dan praktek, jati diri intelektual. Ini adalah yang mendominasi fondasi kita. Tetapi satu fondasi lain yang kita tidak pernah terukur dan tidak pernah diperdalam, baik kampus juga begitu, ya belum sempat mendalamkan itu kepada mahasiswanya, yaitu persoalan etika yang dibangun dari kebersihan rasa hati, dan itu dilakukan melalui proses pemahaman hakikat beragama, hakikat berpancasila, proses pembentukan akhlak dan budi pekerti. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan kalau mau menuju kepada Green Road Pavement. Ya, oleh karena itu, apa badan dari rumah ya di atas fondasi itu adalah bagaimana kita harus menyadarkan kepada persoalan-persoalan kepidanaan, persoalan-persoalan keperdataan. Ini yang perlu ditanamkan kepada kita semua, baik di akademisi, baik di penyedia jasa, pengguna jasa, semuanya yang terlibat dalam infrastruktur jalan. Ya, oleh karena itu, jendela-jendela kita tentu kita harus mengingatkan, jangan sampai jendela kita mengajarkan penyimbangan tender itu kayak apa, markup volume, monopoli tender, penyimbangan mutu. Lalu jendela satu mengingatkan, awas ada kesalahan prosedur, kegagalan konstruksi bangunan, kerugian negara. Ya. Lalu pundak, ya kalau kita bicara seperti manusia, rumah, pundak atau atap, tentu kita kembali kepada bagaimana menyadarkan persoalan-persoalan akan kesejahteraan mutu, mutu pada kompetensi dirinya, mutu pada pelaksanaan, mutu pada material, peralatan, dan sebagainya. Oleh karena itu dibangunlah kompetensi SDM, keahlian dan keterampilan. Standar konstruksinya diingatkan bahwa kita dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi diingatkan standar konstruksi jalan itu adalah keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Lalu proses pembiayaan, lalu bagaimana pelaksanaan di dalam programnya. Itulah yang harus dipahami bagi seorang rumah road engineer profesional. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. ATM. Kelihatan memang sudah mulai nyambung dari mana kita akan mulai menuju Green Rune. Tapi kita akan bahas diskusi di conversation ini. Berikutnya sikan. Di bidang green technology ini, tadi saya beberapa masukan dari presentasi Profesor ya. Pada kesempatan ini, yang ingin kita sampaikan adalah beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan jalan di Indonesia. Presentasi saya kali ini kasih judul jalan ramah lingkungan. Apa itu jalan ramah lingkungan? Itu perlu kita definisikan dulu. Jangan sampai jalan ramah lingkungan ini kita mengasosiasikan jalan yang penuh senyum, jalan yang ramah menyapa kita tiap pagi ya. Jadi jalan ramah lingkungan ini adalah jalan yang direncanakan, dibangun, dioperasikan, dan diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip lingkungan. Jadi semuanya dimulai dari saat perencanaan sudah ramah lingkungan, bukan saja pada saat operasionalnya. Nah di Indonesia, beberapa prinsip yang dikembangkan untuk Green Grid Indonesia itu ada 3 poin yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, yaitu meminimasi konsumsi energi dan air. Yang kedua, meminimasi penggunaan sumber daya alam yang tak terbarukan. Yang ketiga adalah mendesain dan material yang menimbulkan dampak lingkungan. Itu poin-poinnya ya. Nah, bertitik tolak dari poin-poin tersebut, kami mantan Pusjatan ini, dikatakan mantan karena Pusjatan sudah tidak ada lagi, ya. Selama ini berusaha untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang Prof. berhubungan. Anwar, mau Ya. share screen, Prof? Ini share screen, Bu. Belum, belum ya? Prof. Lupa. Oh, sorry. Iya. Ini ya, masuk ya? Belum. Prof. Belum. ATM sudah di stop tadi sharingnya? Sudah. Ya, Sudah ya. masuk? Masih ada Pak itu ya? Udah, Masuk. sudah masuk, udah. Masuk ya? Jadi saya ulang Iya. ya. Iya. Jadi prinsip-prinsip jalan ramah lingkungan di Indonesia itu adalah mengembangkan teknologi perkerasan peredam bising, pemanfaatan bahan lokal substandar, pengembangan teknologi perkerasan hemat energi, pemanfaatan material daur ulang, dan pemanfaatan limbah pertambangan industri dan rumah tangga. Nah, 2 topik utama ini nggak saya bahas di sini ya, mungkin nanti Pak Dr. Bagus yang poin 1-nya, teknologi perkerasan bisingnya. Yang kedua juga tidak saya bahas ini karena banyak sekali nanti teknologinya, mungkin lain kesempatan kita akan sampaikan. Jadi pada kesempatan ini hanya fokus pada 3 teknologi, yaitu pengembangan teknologi hemat energi, pemanfaatan material daur ulang, dan pemanfaatan limbah untuk perkerasan jalan ya. Tadi disampaikan oleh Profesor Yang bahwa kita global change di mana temperatur Taiwan itu naik 0,13 derajat katanya. Dunia 0,7 dan Indonesia lebih tinggi lagi. Indonesia sekitar 1 derajat naiknya. Oleh sebab itu jalan-jalan kita ini agak kalau dulunya keras kan deformasi pasti sebanyak karena kombinasi daripada panas dan beban. Nah, kita melaksanakan teknologi hemat energi sebagai prinsip dari tadi jalan hijau. Setelah kita meratifikasi Kyoto, kita mulai dari sana. Salah satunya adalah janji kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan salah satu penyebab daripada naiknya emisi itu adalah pembangunan jalan. Kita ketahui bahwa hot mix aspal itu dibuat dengan memanaskan aspal dan agregat sekitar 160 derajat Celcius. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa untuk 1 mil itu ada 1.200 ton gas CO yang lepas. Bisa bayangkan, kalau di Indonesia, tahun 2019 saja itu ada 1,9 miliar ton hot mix aspal yang diproduksi. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyak gas CO2 yang dihasilkan daripada produksi MA ini saja. Nah, oleh sebab itu kita pengen minimasi daripada pengurangan CO itu dengan menggunakan WMA. WMA ini mungkin teknologi yang nggak begitu baru ya. Di Eropa diperkenalkan tahun 2002, di Amerika tahun 2004, dan kita mungkin dekade yang lalu. Tidak sulit memang buat WMA, tidak sulit. Gampang, tetapi yang sulit itu adalah membuat WMA yang kinerjanya sama dengan HMA. Itu sulit.
Jadi temperatur pembuatannya kita turunkan, tapi kinerjanya sama dengan HMA. Secara global, itu sudah banyak yang menggunakan bahan tambah seperti sesobit, lead cap, dan lain sebagainya ya, untuk menurunkan suhu aspal. Dengan penggunaan bahan ini, suhu aspal dapat kita turunkan sekitar 30 derajat Celcius. Kita tidak menggunakan ini. Ini import semua, money semua. Kita kan negara yang tidak, yang dibilang kaya tapi miskin gitu. Nah, kita berusaha untuk mengembangkan apa yang ada di Indonesia, yaitu kita menggunakan surfactants, kita gunakan zeolit, dan kita gunakan Eco BPG. 3 bahan ini sudah terbukti dapat menurunkan juga temperatur pencampuran dan pemadatan campuran beraspal sekitar 30 derajat. Jadi dengan menggunakan surfaktan ini dia bipolar ya, bisa positif bisa negatif. Ini yang menghubungkan sebagai jembatan antara aspal dengan agregat. Ini yang juga menurunkan suhu aspal. Jadi dengan penambahan 0,04 surfaktan terhadap berat aspal, suhu aspal kita itu bisa turun 20 derajat Celcius. Surfaktan ini dengan bekerja secara kimiawi akan menghasilkan campuran WMA yang kinerjanya setara dengan HMA. Jadi temperaturnya turun, tapi kinerjanya sama. Ya. Yang kedua, yang kita kembangkan adalah menggunakan zeolit. Zeolit ini batu alam, Bapak, Ibu sekalian. Mungkin yang pelihara kucing, yang rumahnya airnya keruh, itu sudah kenal dengan zeolit ini. Tapi selama ini digunakan hanya untuk penjernih air. Selama ini digunakan hanya untuk pemeliharaan kucing, ya, supaya tidak begitu bau. Nah, kita gunakan zeolit ini untuk menurunkan suhu aspal juga, tapi kerjanya secara fisika. Di mana pada pembuatan hot mix itu kita campurkan zeolit sebanyak 1% daripada berat agregatnya yang kondisinya SSD pada agregat, dan begitu dia kena aspal, air yang ada dalam zeolit ini akan mengembang, akan menguap, maksud saya menguap, tetapi ditahan oleh aspal, sehingga aspalnya akan mengembang, membentuk busa, permukaannya menjadi lebar, sehingga seluruh agregatnya dapat diselimuti oleh aspal. Nah, dengan penambahan zeolit ini, suhu temperatur kita bisa turun 30 derajat Celcius. Tapi sekali lagi, zeolit ini juga sumber daya alam yang tak terbarukan. Lama-lama juga habis. Nah, untuk itu kita mengembangkan apa yang disebut dengan Eco BPG. Eco BPG ini kita buat daripada waxnya lebah, beeswax, ya. Sarang lebah itu ada beeswaxnya, ada waxnya, itu kita campur secara kimia dengan bahan-bahan lainnya, terus kita cetak seperti ini, jadinya, dan kita parut menjadi bentuknya seperti ini. Dan ini kita masukkan ke dalam aspal. Dia akan meleleh dalam aspal sehingga suhu aspal untuk mencapai viskositas penyelimutan pemadatan itu bisa turun 30 derajat Celcius hanya dengan penambahan 0,5% Eco BPG. Eco BPG ini juga seperti sesobit bekerja secara kimiawi ya, sehingga dia bisa mengencerkan aspal pada suhu yang tidak begitu tinggi. Dampaknya apa? Nah, dampaknya ini kalau 30% penurunan temperatur HMA tadi, dengan penambahan bahan tadi, maka konsumsi BBM-nya untuk pemanasan kedua bahan tersebut juga akan turun sebesar 30%. Dengan penambahan 0,5 Eco BPG, 0,014 surfaktan, 1% zeolit tadi bisa menurunkan 30 derajat Celcius temperatur HMA, sehingga konsumsi bahan bakarnya turun menjadi 30%, dan juga pasti akan menurunkan gas CO yang dihasilkannya. Ya. Yang kedua kita sekitar tentang daur ulang. Kalau tadi recycling di Taiwan dimulai tahun 1970 ya, kalau nggak salah tadi. Di Indonesia itu 1990. Pertama kali kita mengerjakan recycling. Waktu itu hot recycling dengan memanaskan lapis aspal kita di lapangan dengan menambahkan rejuvinator waktu itu, dan lama tidak berjalan karena tidak begitu workable ya, sehingga kita stop sebentar, start, terus jalan lagi. Nah, saat ini di Indonesia yang kita recycling itu tidak hanya RAP, tidak hanya lapis beraspalnya, juga RPB-nya, wood base-nya. Nah, daur ulang ini bisa dilaksanakan secara panas, bisa juga secara dingin. Kalau RAP kita gunakan bisa di in-plant ya, terpusat dengan menambahkan rejuvinator, dan sekarang ini bisa kita gunakan bioaspal. Tetapi tetap juga menggunakan press aspal dan press agregat kalau seandainya kita mau memperbaiki gradasinya, dan kalau seandainya RAP yang kita gunakan itu kadar aspalnya tidak begitu mencukupi lagi.
Saat ini RAP kita gunakan untuk lapis aspal masih maksimum 40%. Jadi agak kalah dengan Taiwan ini. Taiwan sudah 50% tadi Profesor yang mengatakan, kita baru 40%. Untuk yang dinginnya, RAP atau LPB kita gunakan bisa in plane, bisa in place, bisa in plan, bisa in place. Jadi bisa kita terpusat, bisa juga langsung di lapangan. Kalau in plan tadi bisa kita gunakan aspal emulsi seperti dokter yang katakan tadi, dan in place kita gunakan foam bitumen di sini. Nanti hasil RAP dan LPB-nya kita campur in place di lapangan dengan menggunakan foam bitumen, kita hampar langsung kita padatkan. Jadi cepat kerjaannya. Kalau di sini tunjukkan seperti ini implannya. Ini alatnya cuma satu ini. Alat ini dia baru ya, mencampur dia dengan foam bitumen. Jadi alatnya juga memproduksi foam bitumen, menggaru jalan kita, mencampur dia dengan foam bitumen, menghamparnya, dan di belakangnya langsung dipadatkan. Jadi sekali jalan bisa berhasil kerjaan kita, ya, bisa kita tingkatkan. Nah, keunggulan penggunaan in place ini, itu kita bisa menggunakan 100% bahan-bahan hasil recycling, kalau seandainya tidak diperlukan perbaikan gradasi. Ya. Ini cepat sekali kerjanya. Kalau nggak salah, satu malam bisa 3,6 kilo dengan alat ini kita kerjakan. Nah, kalau di implan ya, campuran kita 75% RAP memiliki kekuatan sebanding dengan hot mix in place. Jadi yang di implan ini lebih baik daripada di in place sedikit ya. Kita hemat ramah lingkungan. Yang ketiga, emisinya rendah yang dihasilkannya. Lapisan yang dihasilkan cukup fleksibel ya. Walaupun dia dalam pembuatan foam bitumen ini kita tambahkan juga semen. Nah, ini alatnya Bapak Ibu sekalian di lab ya, pembuatan foam bitumen. Jadi foam bitumen ini aspalnya dipanaskan, terus kita semprotkan bersamaan dengan kita semprotkan air juga, sehingga airnya akan menguap, ditangkap oleh aspal, ditahan oleh aspal, aspal menjadi gelembung-gelembung seperti ini gelembungnya. Nah, di sini yang mempengaruhinya adalah temperatur daripada aspal dan temperatur daripada airnya dan kecepatan daripada penyemprotannya. Kita lihat di sini, kalau seandainya aspalnya 35 derajat Celcius, dia tidak jadi, tidak mengembang dia, ya. Tapi kalau 120 derajat Celcius itu dia mengembang. Ini aspal yang kita kembangkan, dalamnya ada uap air seperti ini. Nah, nanti uap air ini kita campur dengan RAP atau LPB akan menghasilkan campuran seperti ini. Ya, campurannya agak bintik-bintik. Kenapa? Karena airnya hilang. Yang tinggal hanya aspalnya saja. Jadi ini prinsipnya prinsip stabilisasi sebetulnya. Cukup kuat hasilnya, fleksibel ya. Nah, tadi dikatakan bahwa RAP saat ini dapat kita recycling juga dengan menggunakan bioaspal sebagai modifiernya. Banyak bahan di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita gunakan dalam pembuatan bioaspal. Apa itu bahannya? Bahan-bahan yang mengandung lignin sebetulnya. Itu bisa ampas tebu, bisa batok kelapa, bisa serbuk gaji, bisa batang padi, dan lain sebagainya. Ini kita pirolisis seperti ini, ya. Ini contohnya, Bu, ini batok kelapa, ini ada selulosanya, ada ligninnya 29%, jadi semakin tinggi kandungan lignin dalam suatu bahan, semakin berhasil kita pembuatan daripada bioaspalnya. Kita pirolisis, nanti kita tangkap uapnya, yang itu akan menghasilkan bioaspal seperti ini, ya. Ini agak bagus bioaspalnya karena setelah hasil daripada proses ini, kita proses lagi menjadi seperti ini, ya. Nah, jadi dengan penambahan bioaspal ini, kita bisa memanfaatkan 30% RAP, PEN 10. Ya, RAP yang sudah katakan mati gitu, PEN-nya sudah 10, sebanyak 30%, dengan kita menambahkan bioaspal sebanyak 20-25%, dan sedikit aspal minyak, kalau memang kadar aspal mau kita perbaiki, akan menghasilkan hot mix yang setara dengan fresh agregat. Ya. Nah, dengan bioaspal kita ramah lingkungan tadi. Pertama kita menggunakan RAP, yang kedua kita juga menggunakan limbah-limbah pertanian lainnya seperti tadi, batok kelapa, padi, serbuk gaji, ampas tebu, dan sebagainya. Nah, teknologi selanjutnya yang kita kembangkan, yang sudah dapat digunakan, itu adalah memanfaatkan waste material daripada industri. Tadi Profesor Yang sudah mengatakan dia menggunakan slag, begitu banyaknya. Kita juga sudah menggunakan slag di sini, walaupun belum begitu populer ya, karena masih takut-takut kawasan di lapangan. Kita menggunakan slag, tiling, abu terbang, dan limbah-limbah lainnya ya. Limbah perkebunan, batok kelapa, mahkota nanas sudah kita gunakan juga. Limbah rumah tangga seperti plastik, karet, dan bekas juga sudah kita gunakan. Slag
Slag ini tadi hasil daripada pengolahan biji besi dan baja. Jadi biji besi dan baja itu menghasilkan slag. Ini slag yang kita gunakan. Slag nikel belum kita gunakan. Ya, karena belum kita teliti, nanti slag nikel yang baru kita gunakan itu adalah slag besi dan baja. Kenapa slag itu bisa kita gunakan? Karena ini unsurnya, Bu. Bapak Ibu sekalian, dia mengandung CaO, SiO, Fe2, O3, Al2O3, MgO, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat, ada SiO, ada CaO, ada FeO, ada Fo, ada Al2O3. Itu unsur semen sebetulnya. Jadi slag ini kuat sekali. Dan di Indonesia ini banyak sekali slag ini. Terutama di Jawa Barat itu slagnya tiap hari, waduh, di Krakatau Fusco itu ratusan ton itu seharinya. Jadi ada ratusan komputer per tahunnya. Kenapa, Bu? 35 menit, Prof. Aan. Ya, wah ini masih banyak ini. Jadi slag bisa kita gunakan untuk lapis fondasi ataupun untuk lapisan beraspal ya. Ini saya lewat aja. Ini kalau digunakan untuk lapisan beraspal, CDI-nya bisa lebih daripada 100% ya, lebih kuat daripada kelas A. Dan ini kalau kita gunakan untuk campuran beraspal ya, dia deformasinya akan lebih kecil daripada yang dihasilkan oleh gas agregat yang menggunakan natural agregat ya. Nah selain itu juga kita gunakan slag ini sebagai semen ya. Bisa kita sudah produksi itu di Merak ya, ada namanya pabrik semen yang menggunakan slag. Cukup bagus dan cukup ramah lingkungan. Ini kelebihan daripada semen slag yang dihasilkan. Ini kita lewat aja Pak, ini pakai tiling ya, limbah emas. Nah ini fly ash juga sudah kita gunakan, baik itu sebagai substitusi semen ataupun sebagai pengganti semen. Jadi ada dua penggunaan slag ini, penggunaan fly ash ini sebagai substitusi semen atau sebagai pengganti semen. Nah ini sebagai soil stabilizer juga bisa, sebagai aditif bisa. Nah jadi dalam pembuatan semen, itu fly ash yang manapun bisa kita gunakan, itu bisa digunakan sebagai bahan baku, maksudnya di sini, atau digunakan sebagai pencampur semen, maksudnya di sini. Tergantung kandungan daripada CaO-nya. Nah, ini kita hasilkan beton tanpa semen, jadi fly ash-nya itu kita aktifasi dengan menggunakan NaOH ataupun Na2SiO3, kita naikkan kadar Si-nya, kemudian kita jadikan dia sebagai semen, pengganti PC. Ya. Jadi kita bisa menghasilkan itu beton dengan kekuatan 900 kg per cm persegi. Lignin, limbah pulp juga kita gunakan ya. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini suhunya panas, oksidasinya tinggi sekali, oksidasi aspal itu. Selain itu kita juga menghadapi tanah-tanah yang tidak begitu baik, problematic soil, ini biasanya kita stabilisasi dengan semen. Tanah kita itu bisa juga kita stabilisasi dengan menggunakan lignin. Ya. Untuk tanah seperti ini hasilnya akan baik seperti ini. Nah untuk bahan oksidasi ini kita gunakan, kalau seandainya kita tidak menggunakan lignin sebagai bahan antioksidasinya, jalan kita itu seperti ini. Ya, ini yang hijau ini, yang biru ini. Oksidasinya cepat sekali terjadi. Tapi kalau kita tambahkan 2% lignin dalam aspal, dia oksidasinya akan diperlambat ya. Jadi jalan kita menjadi lebih baik karena aspalnya menjadi lebih tidak cepat tua. Selanjutnya adalah plastik, Bapak Ibu sekalian. Ini limbah yang paling banyak di Indonesia karena Indonesia ini negara kedua penghasil plastik di dunia, kedua ya. Jadi yang paling banyak itu adalah HDPE dan LDPE. Nah, kita selama ini membakar plastik, saat ini jangan lagi seperti itu karena akan mencemari lingkungan, CO-nya banyak, ditanam juga jangan karena dia akan lambat terdegradasi. Caranya bagaimana kita jadikan dia sebagai bahan untuk pergerasan jalan. Baik itu dengan cara kering, dry method, ataupun dengan cara basah. Ya. Nah ini kita gunakan plastik sebagai agregat campuran aspal. Nggak banyak memang menggunakannya, tapi paling tidak kita sudah bisa mengurangi daripada waste daripada plastik tersebut dan menghasilkan campuran beraspal yang lebih baik ya. Ini kalau kita tanpa plastik, kita lihat stability-nya ya 1800, kalau dengan plastik dia akan naik terus, tapi juga akan diikuti oleh penggunaan yang lainnya sehingga kita tetapkan bahwa penggunaan plastik yang optimal itu sebagai agregat adalah 25%. Nah, plastik juga bisa digunakan sebagai coated agregat. Jadi untuk memperbaiki sifat kelekatan agregat sama aspal, itu bisa coated dulu dengan plastik, yang saat ini teknologinya sudah banyak di lapangan ya. Ini kita gunakan kresek, ini kantong asoy kalau di Palembangnya, itu kita hancurkan seperti ini, kita masukkan ke dalam akmil agregat panas, ya. Dia akan menyelimuti agregat, sehingga ikatannya antara agregat sama aspal menjadi lebih baik, ya.
Jadi kita gunakan 7% LDPE dapat digunakan sebagai kutit agregat sehingga menghasilkan HMA yang lebih baik daripada HMA konvensional. Kenapa hanya 7%? Kalau 8%, 9% fatiknya turun, ya. Kekuatan deformasinya naik, tetapi fatiknya akan turun seperti ini, ya. Nah, ini kalau kita gunakan 10% dia turun, tapi kalau kita gunakan 7% dia cukup baik fatiknya. Deformasinya juga baik ini. Semakin banyak plastik semakin baik, tapi fatiknya tadi semakin turun. Oleh sebab itu kita tetapkan sekitar 7% saja, ya. Ini kelekatannya, ini tanpa plastik, dengan plastik, ya, makin baik kelekatannya. Nah, yang paling bagus lagi ini kita gunakan plastik sebagai modifier asbuton, ya. Jadi plastik ini kita pirolisis, hasilnya seperti ini asbuton, Pak, Bapak Ibu sekalian, asbuton murni yang pennya 30, agak sulit menggunakannya langsung di lapangan karena cukup keras. Kita gunakan minyak plastik sehingga kita menghasilkan apa yang saya sebut dengan asbuton hibrid, ya. Kita bisa menghasilkan asbuton hibrid yang setara dengan aspal pen 60 ataupun kita bisa menghasilkan asbuton hibrid yang PG-nya PG 70. Ini perubahan sifat-sifatnya. Jadi akibat penambahan plastik itu sifat aspal akan berubah. Ini kalau kita lihat di sini tabelnya, ya, itu akan berubah. Ada unsur kimia yang baru terbentuk, ada unsur kimia juga yang hilang. Nah, kalau kita lihat ke sini kandungan kimianya, unsur kimianya, kalau asbuton itu dia ada belakangnya dan ada timbalnya. Sama dengan asbuton, ada belakangnya, ada timbalnya. Ini hal yang berbahaya. Kenapa orang memanaskan aspal itu selalu tertutup? Karena ada belakang dan ada timbal. Gasnya ini kalau dihirup kita bisa keracunan. Nah, dengan asbuton hibrid ini, dengan menambahkan minyak tadi pada asbuton, belakangnya menjadi hilang. Timbalnya juga hilang. Jadi plastik bisa kita hemat, kita bisa menghasilkan aspal yang lebih baik, kita juga bisa menghilangkan toksinasi daripada aspal tersebut, ya. Nah, ini next step kita. Tadinya bercita-cita seperti ini sebelum perjalanan bubar, ya. Bagaimana kita membuat jalan plastik yang panel, jangan beton saja yang kita panelkan, juga plastik, tetapi belum sempat kita wujudkan, persenjatannya sudah bubar duluan. Mungkin Ibu Erika sebagai penutupnya bahwa jalan ramah lingkungan ini merupakan inisiatif yang mesti kita perjuangkan untuk mengurangi emisi karbon, penggunaan sumber daya yang tak terbarukan, ya, kita minimasi dan meningkatkan pemanfaatan bahan buangan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan teknologi ini adalah keefektifan biayanya. Jadi belum tentu murah dia. Kalau tempat-tempat yang tidak ada waste material ya jadi mahal. Kinerjanya bagaimana? Dia bisa digunakan, tapi kalau kinerjanya jelek buat apa? Dan bagaimana kesediaan bahan tersebut? Kalau ada tapi sedikit, tidak berkesinambungan, jangan kita gunakan. Dan kearifan lokalnya. Apakah penduduk di sana bisa menerima teknologi ini? Dan yang paling penting lagi bahwa dengan penerapan jalan lingkungan diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan tanpa mengorbankan aspek-aspek lingkungan. Demikian, Bu Profesor Erika. Terima kasih, Profesor Anwar Yamin. Wah, tambah seru ini kelihatannya. Peserta kita sampai 198 maksimal tadi ada yang keluar masuk karena ini. Padahal cuma 1 hari dan memang kayaknya kita harus mengadakan lagi nanti. Terima kasih Prof. Anwar dan nanti tolong dibaca chattingnya, ada banyak pertanyaan. Selanjutnya kepada Pak Bagus, Dr. Bagus, kami persilakan 15 menit tinggal ya Pak Bagus, sisanya buat diskusi. Pak Bagus masih ada? Tolong Pak Anwar, tolong ditarik itunya. Sudah. Oh ya, silakan Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih ke Prof. Erika yang atas undangannya pada kami untuk dapat mengisi acara webinar ini. Ini kebetulan ada Prof yang masih ada Prof yang itu sudah ya. Ke Taipei beliau. Sudah kembali ke Taipei ya berarti ya. Iya. Meeting berikutnya. Baik, sebelum kami sharing, mungkin saya akan menyampaikan hal yang mungkin sifatnya agak lebih umum gitu ya. Ini kok nggak mau. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, ya, bagus. Jadi materi ini kami persiapkan sebelumnya dengan pertimbangan bahwa
ada 2 pakar terkait material gitu ya, satu lagi pakar terkait dengan proses pelaksanaan. Jadi saya akan menarik lebih ke atas lagi terkait dengan Green Road sendiri gitu ya, Green Road sendiri. Sudah tadi saya mendengarkan dari 3 narasumber, sudah cukup banyak ternyata yang overlap gitu, Prof. Erika. Semoga saya jadi bisa lebih cepat ya presentasinya. Baik, mohon maaf kami persiapkan ini kebetulan dalam bahasa Inggris, tapi kami akan menjelaskan presentasi dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya Green Road itu apa ya? Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Yamin, kemudian Prof. ATM, dan Prof. Yang gitu ya. Green Road sebenarnya itu adalah suatu konsep gitu ya, mengenai road design ya. Sebenarnya tidak hanya road design, tapi kita juga terkait dengan tahap pelaksanaan, construction, maupun sebenarnya nanti tahap maintenance dan rehabilitation gitu ya. Jadi ada 3 tahap yang mengintegrasikan transport functionality, fungsi transportasi, dan mengalirkan lalu lintas, dan ecological sustainability. Jadi kita juga bicara masalah lingkungan. Jadi sebenarnya apa yang mungkin disampaikan tadi Prof. Yang, udah Prof. ATM, dan Prof. Ahmad Yamin tadi sebenarnya hanya merupakan bagian dari konsep Green Roads ini. Seperti itu. Oke. Implementasi dari Green Road ini gitu ya, sebenarnya itu dapat memberikan manfaat yang luar biasa, dan sebenarnya tidak hanya di transportasi, tapi juga pada sektor yang lain, ya misalnya ekosistem, pada pertumbuhan ekonomi, kepada kesehatan masyarakat, kemudian pada kemanfaatan kepada lingkungan seperti itu. Green Road sendiri, ya, ini sebenarnya bisa memberikan kontribusi pada apa yang disebut dengan SDG ya, Sustainable Development Goals. SDG ini merupakan ada 17 goals atau disebut dengan global goals yang ditentukan oleh UN ya, United Nations, yang merupakan universal call, panggilan secara universal kepada seluruh negara untuk bersama-sama berintegrasi, kita bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian menyelamatkan bumi dan sebagainya. Jadi masing-masing negara akan diberikan target seperti itu. Kita punya target apa yang akan kita capai di SDG ini. Ya, kebetulan Green Road ini sebenarnya bisa mengadres beberapa goals gitu ya. Ini bisa ambil 2 diantaranya, yaitu nomor 9. Jadi Industry, Innovation, Infrastructure, dan kemudian Sustainable Cities and Communities gitu ya. Yang nomor 9 sendiri targetnya, ya kalau kita baca di SDG, itu sebenarnya untuk mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, reliable, sustain, dan resilient gitu ya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Ini bisa dilihat dari penyediaan jalan all season road, artinya jalan yang sebenarnya bisa tetap berfungsi di semua kondisi. Kalau kita bicara Indonesia, ya kita bicara artinya jangan sampai ada dari longsor gitu ya, atau mungkin banjir gitu ya, atau di negara 4 musim ya, berarti bagaimana caranya supaya jalan itu supaya dilalui dengan baik. Kemudian mengupgrade infrastruktur untuk membuat mereka lebih sustain. Kemudian ini yang sudah tadi disampaikan oleh Prof. Yamin, menggunakan resources ya terkait misalnya yang bersifat meningkatkan sifat environmental friendly seperti itu ya. Nah ini tadi juga disampaikan Prof. ATM, bagaimana dengan penggunaan ini nanti ya ada yang disebut dengan recycling, ada reuse, ada renewable gitu ya. Tujuan utama sebenarnya bagaimana kita mengurangi emisi CO2 ini gitu ya. CO2. Biar lebih kelihatan ya. Jadi bagaimana kita mengurangi CO2. Kemudian di goals nomor 11 targetnya adalah menyediakan akses yang aman, affordable, dan sustain kepada semua orang ya. Meningkatkan keselamatan lalu lintas. Jadi kita tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kita mengurangi penggunaan CO2 gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan material kita, terbeban, gitu, tapi juga terhadap road safety gitu ya. Dan perhatian khusus kepada mereka-mereka yang rentan ya terhadap situasi yang ada, contohnya ada perempuan ya, kemudian anak-anak, dan kepada orang yang mengalami disabilitas. Jadi indikatornya, coba mengukur ini adalah proporsi dari populasi yang
apa namanya akses yang nyaman ya ke transport ya. Jadi memang jalan itu memberikan apa namanya akses ya ke transport ya. Oke, kita kembali ke Green Roads. Green Roads sebenarnya kalau kita saya rumuskan itu berfokus pada 5 aspek, watershed dan water management. Kemudian ini ada mengenai apa kita sebut dengan gas gitu ya, dan manajemen air. Ada penggunaan energi dan emisi, kemudian penggunaan material yang saya sebut recycle dan renewable, kemudian konservasi dan ekosistem manajemen dan social benefits. Ya, kita kalau lihat goals itu akan menuju kedua aspek yaitu natural dan human ya, ke alam dan ke kemanusiaan. Ke natural aspek itu untuk melindungi dan meningkatkan kualitas ya, seperti disampaikan Prof. Yamin. Jadi dengan adanya penggunaan mungkin material ya waste material, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas terutama kepada materi sifatnya renewable seperti itu. Pada manusia dia bisa seharusnya meningkatkan quality life. Beberapa ini sebenarnya beberapa materi merupakan pemikiran dari beberapa mungkin pihak yang mungkin lebih berkompeten saya. Jadi mungkin kalau Anda Bapak Ibu yang berkenan nanti monggo nanti saya bisa sampaikan beberapa sumber ya untuk maka sesi ini. Oke, saya akan coba bahas beberapa di antara mengenai watershed dan water management. Di sini bagaimana kita mendesain drainage system ya, sehingga mempunyai fungsi ya untuk mengumpulkan dan membuang air sesegera mungkin dari badan jalan. Ini itu prinsip daripada road drainage seperti itu. Ini beberapa contoh sustainable road drainage, ini saya ambil dari Scottish SUTS ya. Ini sustainable urban ya drainage system ya. Ini contohnya kita mengenai porous pavement ya. Porous pavement itu mungkin Prof. Yamin atau mungkin Prof. yang sudah menyampaikan ini bahwa air akan dibuang melalui material porous ya. Kemudian di mana material porous itu rata-rata di material impermeable sehingga akan dibuang ke saluran di samping atau menggunakan trench ya. Jadi ada semacam pipa di bawah ini gitu ya. Jadi ini nanti ada diberi kerikil seperti itu sehingga air mengalir langsung masuk ke dalam pipa seperti itu. Atau juga ini ada kebetulan ini penelitian saya dengan mahasiswa gitu ya. Ini purpose dari channel ya, ini pada jadi kita akan menggunakan UDITS gitu ya. Kita akan membuat UDITS, jadi air akan segera masuk ke UDITS di kiri kanan seperti itu dan ini akan dibuang ke tanah lagi. Jadi kenapa harus sebenarnya hal ini terkait dengan pemikiran kenapa kok sering banjir ya. Kenapa sering banjir? Itu karena salah satunya adalah saluran sampingnya tersumbat seperti itu. Ya, tersumbat. Nanti ini sedang dicoba ya, coba di lingkungan kampus Undip gitu ya. Belum secara umum dan jumlah outlet pipa itu ada tergantung lokasi, tergantung kemiringan segala macam. Ini adalah inverter well di mana ini akan digunakan untuk mengecek seberapa besar air bisa terlihat ke bawah. Terkait energy dan emission reduction, ini sudah sampaikan Prof. Atem tadi ya, mengenai bagaimana preservasi di sini dinyatakan lebih pada kerjaan rehabilitasi. Ya. Karena di samping material, jumlah material, volume materialnya, preservasi akan menggunakan lebih sedikit sehingga akan mengurangi energi dan emisi yang dibuang. Ada penelitian dari Chan et al. Itu menyatakan seperti ini ya. Ini perbandingan antara preservasi dan beberapa rehabilitasi. Ini adalah energi, ini adalah emisi gas buangnya. Ini milling di scrap seperti itu. Di recycle, kemudian di pave ya. Kemudian milling dan dengan WMA ini berarti hot, ini ada warm. Ada 50 mm sama ya dengan hot in place recycling dan microsurfacing. Ini kan terlihat bahwa energi yang digunakan dan emisi gas pen yang dikeluarkan jauh lebih kecil daripada pekerjaan rehabilitasi seperti itu. Kemudian juga pengurangan energi dan emisi sudah dibahas oleh Prof. Yamin, saya nggak akan detail di sini. Disampaikan bahwa WMA ya ada HMA, ada WMA, ada CMA ya, cold mix ya. Dulu ada hot mix, ada cold mix. Bagaimana juga cold mix artinya hanya sebagai alternatif ya waktu itu, terutama untuk perbaikan ringan.
sekarang sudah ada apa CIR ya, all in mix in place, tadi disampaikan Prof. Yamin, bahkan bisa menggunakan 100% RFP ya, tapi tanpa memperhatikan gradasi. Wall mix akan lebih sedikit energi ya. Sebenarnya wall mix juga katanya lebih banyak orang suka karena suhunya tidak terlalu tinggi gitu ya, tidak ada toksik gitu ya, karena bagaimana juga pada waktu seperti ini itu akan memberikan udara yang memberikan racun pada pekerja. Itu disampaikan ke Prof. Yamin, sudah banyak penelitian yang terkait dengan hal ini gitu ya. Ada solusi lain, contohnya misalnya ini ya, terkait dengan green roads itu ya, itu terkait misalnya optimasi lokasi daerah quarry material seperti itu. Jadi ada beberapa penelitian kami itu ada yang menyatakan bahkan sampai menentukan di mana kira-kira yang lokasi yang paling efektif supaya kendaraan pengangkut itu bisa dikurangi emisinya dan penggunaan bahan bakarnya. Kemudian penggunaan bahan bakar non fosil maupun biobender, bioaspal, sudah dibahas oleh Prof. Yamin di sini. Kemudian juga terkait dengan green roads, biasanya kita akan menggunakan kendaraan pengangkut yang kondisi baik seperti itu dan tidak menggunakan kendaraan pengangkut yang overload. Karena overload otomatis dia akan mengeluarkan emisi lebih banyak. Juga yang mungkin tidak sadari bahwa seperti kegiatan preservasi tadi itu dengan semakin jalan semakin terkait dengan kekasaran ya, roughness, dengan semakin kecil roughness-nya otomatis sebenarnya kita bisa lebih save energi dan to reduce the emission gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal ya. Jadi selain juga preservasi mengurangi biaya, tapi juga bisa mengurangi energi maupun mengurangi gas buang pada pekerjaannya sendiri maupun terhadap mereka yang akan menggunakan. Jadi sekarang kita bicara juga terkait operation seperti itu. Nah, ini juga ada juga terkait dengan penggunaan material, ini sudah dibahas secara detail oleh Prof. Yamin ya. Nanti saya hanya sekilas saja. Ada seperti recycling, reusable. Bedanya adalah kalau recycling itu kita masih mengolah lagi materialnya. Jadi kalau recycling itu tetap akan menggunakan energi gitu ya, masih akan menghasilkan waste dan pollution. Kalau reusable itu materialnya tersebut digunakan tempat treatment dan treatment. Nanti akan ada contohnya gitu ya. Kalau renewable itu material ini kalau ya reusable recycling biasanya lah material yang non renewable, nggak bisa diperbarui. Kalau renewable adalah material yang secara alam itu bisa diproduksi kembali seperti tadi disebut bioaspal tadi. Dalam bentuk piramida seperti ini sebenarnya pemilihannya adalah yang paling awal prevention, mencegah penggunaan material-material seperti itu ya. Ini bukan material baru ya. Minimization, mengurangi, reuse tadi ya, ini dulu. Recycling kalau nggak bisa recycling, kemudian kalau nggak bisa recycling hanya digunakan energi bisa dibakar, digunakan energinya, atau kalau tidak digunakan sama sekali tinggal kita buang. Gitu. Ini adalah tingkat prioritasnya ya dari atas ke bawah seperti itu. Ini adalah beberapa sudah disampaikan Prof. Yamin, beberapa contoh sudah di lapangan seperti itu. Contoh ini penggunaan RAP. Tadi Prof. Yamin menyampaikan RAP 40% ya, Prof. Yamin ya, maksimum. Prof. Yamin 50%. Ini kemarin kami bekerjasama dengan PT Jakon, saya konstruksi. Mereka sudah melaksanakan itu, hasilnya cukup baik setelah 1 tahun seperti itu. Berarti 50% gitu ya. Jadi kalau saya tanya waktu itu, kenapa nggak sampai 50%? Memang tadi cek 50% itu agak performance-nya agak turun lagi gitu ya. Ini memang harus ada penelitian lanjut ya sampai sejauh itu. Juga penggunaan aspal ya, plastik dan karet gitu ya. Ini sudah beberapa tempat dilaksanakan di lapangan, dicoba coba. Ini pertama kali di Bali, di Udayana waktu itu, terus kemarin sempat saya lupa di Jakarta ya, di Bekasi, dan terakhir di UNF waktu itu dicoba seperti ini. Terus kemudian penggunaan yang aspal coating itu pertama dicatat oleh Pak Gupalan dari Vedusavan dari India gitu ya, tahun 2015. Jadi artinya teknologi ini sudah digunakan bahwa di India bahkan sampai ribuan kilometer sudah digunakan gitu ya. Kita tinggal benar-benar perlukan riset lagi untuk memastikan bahwa ini bisa digunakan di lapangan. Oke. Ini terkait dengan material reusable, ya tadi sudah disebutkan tadi megapolimer. Jadi memang betul penggunaan VS dan bottom S, dan kami ada penelitian juga, ada faba ya. Jadi kalau fly ash itu digunakan untuk menggantikan tidak ada semen sama sekali.
ya, dalam konkret, ya, dia cukup baik gitu ya. Dia itu bisa apa namanya memenuhi syarat yang kami bina marga yaitu 525 MPa tekannya. Sedangkan yang lain disebut dengan FABA, VS bottom S. Ini kalau ini masih bukan PC, tapi menggunakan agregat. Jadi agregatnya itu menggunakan bottom S. Gitu. Jadi ini adalah reusable, artinya material dari apa namanya hasil bangun samping dari PLTU, tapi tidak diolah lagi, langsung dipakai. Itu reusable. Material FABA sendiri sudah digunakan di Demak, ya, sekitar 3,8 km. Ini dicoba untuk low volume road, jadi untuk karena tidak memenuhi ini, ya, syarat untuk kondisi ini, kendaraan berat, jadi nggak akan untuk low volume road, gitu. Masih di proses monitoring sampai sekarang. Renewable material sudah disampaikan Prof. Yamin tadi, banyak ternyata memang para peneliti Indonesia yang sudah apa namanya melakukan penelitian, ada yang menciptakan bioaspal tadi disampaikan Prof. Yamin, ada memakai apa namanya parutan burung kelapa, ini menggunakan apa namanya pantry sap, artinya getah pohon pinus gitu ya, AFLS dan vegetable oil, ada yang menggunakan apa namanya damar gitu ya, ini dari UNS. Ini monggo nanti silakan bisa kita sampaikan referensinya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya bagaimana kita menggantikan aspal yang non renewable seperti itu. Tapi kembali lagi ini memang perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait penggunaan di lapangan. Jadi kita masih ada proses berikutnya, ya, artinya seperti vaksin COVID itu juga sudah sampai tahap 3, tapi artinya harus dibuktikan dulu bahwa ada yang aman. Sama seperti ini dicek dulu, oke di lab, oke, tapi kalau di lapangan bagaimana gitu ya? Karena di lapangan kondisinya nggak sama dengan di lab. Ada proses pemanasan, kemudian pengaruh lingkungan, kemudian ada beban segala macam. Itu bagaimana karakteristik aspal akan bereaksi terhadap kondisi seperti itu. Oke, saya akan bicara sekarang mengenai green road rating. Jadi sebenarnya sudah disampaikan perhatian secara sekilas tadi. Jadi dengan banyaknya aspek ya sebenarnya, kalau saya sebutnya cuma ada 5 gitu ya. 3 tadi saya bahas seperti di sini. Sebenarnya banyak aspek terkait sustainability yang harus dipertimbangkan di sini. Apabila kita menyatakan sepatu jatuh masuk sebagai jenis yang disebut dengan green road. Gitu. Namun permasalahan yang ditemui sekarang, tools yang digunakan untuk menilai ini itu bagaimana begitu? Karena saking banyak aspeknya, jadi kita ada satu aturan, satu kriteria, satu sistem, ya, sistem kriteria yang harus ditentukan untuk kita bisa menilai bersama secara konsisten, gitu ya, terkait dengan aspek sustainability dari suatu jalan. Saat ini sudah ada sebenarnya rating system, ya, secara holistik, secara keseluruhan itu bisa menilai dan secara kuantitatif, ya, untuk terkait dengan sustainability dari suatu jalan tersebut, gitu ya. Di dunia itu sudah ada banyak, ya, sudah banyak, lebih dari 5 green road, gitu ya, green road rating, dan mereka biasanya sudah mulai mencoba-coba secara voluntary, kemudian mengevaluasi kehijauan dari suatu jalan, gitu ya, baik dari desain konstruksi atau mungkin operation dan maintenance-nya seperti itu. Ini saya akan menyebutkan beberapa, gitu ya. Jadi permasalahan yang ditemui adalah tiap rating itu ternyata punya kategori dan subkategori berbeda. Itu permasalahannya. Dan masing-masing subkategori itu punya bobot yang berbeda. Ya, kalau perhatian tadi hanya satu green roads, ya. Ada disebut green lights, ada disebut dengan green guide for roads, ya, ada disebut dengan ILAS, ya, ada yang invest gitu. Ini masing-masing dikembangkan oleh institusi yang berbeda seperti itu. Saya pernah menemukan ya di di Pusjatan, ya, kalau sekarang disebut Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, itu ada peruntukan jalan hijau, green road, ya, seperti ini. Jadi ini adalah subkategorinya yang dipakai. Kalau dilihat sebenarnya kecil, ya. Ini yang terkait dengan jalan langsung itu adalah 5, 6, dan 11. 11 berarti cuma 22. Kita bandingkan dengan subkategori yang non pavement gitu, masih banyak. Tapi ini adalah jumlah kategori, saya Prof ATM. Untuk yang kategori pavement mungkin bisa jadi bobotnya cukup besar seperti itu. Ini memang kemudian harus kita sama-sama, kita sepakati, kita coba kalau manfaati bersama, kita terapkan seluruh jalan. Ini dan dari Indonesia sudah ada Pusjatan yang menginisiasi. Nah, ini contoh dari salah satu penelitian gitu ya. Ini ada contoh green roads, di green guides for roads, green lights. Ada Bapak Ibu bisa lihat di sini kategorinya itu bisa beda-beda gitu ya. Ini juga bobotnya juga
beda-beda. Gitu. Seperti ini, Green Road yang paling tinggi adalah access and equity, Green Gate for Roads itu mobility for all, Green Light adalah energy atmosfer. Jadi sudah dipetakan, dia bisa menilai di tahap mana gitu. Jadi access and equity itu hanya dipakai di M1R gitu ya. Mobility for all dipakai hanya di desain dan seluruhnya. Ya. Ada penelitian lain yang kemudian dilakukan juga oleh Janet Hall tahun kemarin. Beliau juga membandingkan beberapa rating ya, maksudnya dari Indonesia, ini mungkin dari pusatan berarti. Kemudian mencoba untuk mensummary dari seluruh kategori itu coba itu disamakan. Ada 12 jalan yang dicoba berdasarkan 5 kategori ini. Dan kita lihat dari 12 jalan tersebut, ini ada penilaiannya. Berarti high artinya ada 12 jalan itu mengakses ini semua gitu ya. Berarti ini semua ternyata sudah akomodir di semua jalan tersebut ya, jalan tersebut. Ya, ini ada sebagian yang melakukan dan sebagian tidak. Sama yang terakhir, ini ternyata ada yang tidak diterapkan di situ gitu ya. Jadi ini kita melihat bahwa kita bisa melihat sampai sejauh mana sebenarnya green rating diaplikasikan di Indonesia. Berarti kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita itu sampai setengah, kita baru sampai melakukan ini gitu ya. Yang sebelah kanan ini belum dilakukan oleh sebagian besar proyek jalan yang ada di Indonesia. Oke, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa Green Road program saat ini baru diimplementasi secara parsial di Indonesia. Beberapa solusi yang diharapkan berkontribusi terhadap kesulitan dari program Green Road ini adalah masih dalam tahap research ya, masih panjang perjalanan sampai kemudian bisa diakui. Kemudian untuk kita bisa menilai suatu jalan bersifat hijau atau sustainable, ternyata banyak variasi variabel kategori gitu ya yang harus diakomodir. Nah ini kita memang Indonesia perlu mengembangkan rating sendiri ya dari kesehatan, tapi itu perlu disosialisasikan dan benar-benar bersama sehingga kita bisa betul memantau kemudian mensosialisasikan program Green Road ya, karena bagaimana juga Green Road itu tidak hanya terkait dengan masalah jalan tapi juga kesejahteraan pada dan lingkungan dan manusia sekitar. Itu mungkin dari saya. Ini adalah mengenai Green Road ya, kita harap Green Road itu adalah untuk kita sekarang dan untuk generasi selanjutnya. Baik, terima kasih Prof. Farika. Ini ada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Bagus. Baik, kita tadi sudah mendengarkan apa yang disajikan oleh presenter, semuanya nyambung kelihatannya di sini. Nah, yang pertama tadi yang saya menarik sekali, Profesor Yang stated at the beginning bahwa Construction Planning Agency. Jadi mereka ada biro atau kalau kita badan ya, Badan Perencanaan Konstruksi sudah mengeluarkan rule tentang infrastruktur sistem. Nah, ini yang dikritik oleh Prof. ATM tadi bahwa sangat ambigu, masih ada di pasal 22, 23 dan 29 dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Nah, di sini mereka 2002 sudah komplit, sudah lengkap. Jadi kita one step ahead, kita harus menyatukan ini menjadi rule infrastructure system, yaitu Taiwan Green Urban Road System. Jadi kita belum ada nih aturan Indonesian Green Urban Road System. Jadi kita menuju ke sana. Itu yang saya notice yang pertama tadi. Selain itu pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu juga sudah dibalas sebagian melalui chatting. Kelihatan Prof. Anwar sudah membalasnya. Nah, PR berat kita tadi yang dikatakan oleh Prof. ATM, ya betul juga bahwa kita banyak sekali yang harus dilakukan untuk memperbaiki, apalagi menuju Green Road Pavement. Pertama, regulasinya. Jadi kalau bisa saya agak buat ringkasan bahwa persiapan menuju Green Road itu masih jauh ke depan, masih parsial dan panjang perjalanannya.
Kemudian peraturan-peraturan direvisi seperti revisi Undang-Undang Nomor 22 2009 Pasal 23 29 tentang manajemen aset yang belum dijelaskan. Yang kedua tentang Undang-Undang Jalan Nomor 38. Itu perlu juga direvisi 2004 sampai sekarang sudah 16 tahun ya, belum masuk kategori tentang green road pavement ini. Kemudian yang ketiga parameter ya. Jadi kita harus melihat parameter-parameter apa yang berkembang di dunia ini tentang jalan ini tadi. Nah, asik juga membandingkan antara risetnya Prof. Anwar dengan Profesor yang tadi. Bahwa di dalam result dari Prof. Anwar maksimum sudah bisa yang daur ulang tadi memanfaatkan 40%. Sementara di Taiwan sudah 60%. Nah, mungkin next time bisa bagus. Tapi bagaimana riset ini berkembang? Kalau riset itu yang paling bagus cuma mungkin lab-nya mungkin ada di Pusjatan. Ini belum tersebar ke seluruh perguruan tinggi. Nah, mungkin ini PR Prof. Anwar juga nanti bagaimana penyebaran kemampuan riset di seluruh daerah. Kita akui memang terutama di Sumatera masih jauh ketinggalan. Ini tentang riset. Apalagi yang perlu dikembangkan? Banyak sekali. Ternyata dari pirolisis ini bukan hanya untuk biodiesel aja ya. Jadi untuk lignin pirolisis juga bisa ramah lingkungan ya. Hasilnya mendapatkan bioaspal yang bagus ya. Kemudian yang terakhir teknologi selanjutnya itu tentang pemanfaatan limbah industri belum berani kita kancah di sini. Mungkin karena ini juga masih nyangkut tentang undang-undang B3. Nah, perlu kita kaji juga bagaimana undang-undang limbah berbahaya ini sehingga mungkin kita belum boleh menggunakannya. Ada aturan untuk itu. Nah, dari sini memang kita perlu duduk bersama lagi. Perlu riset lagi untuk mengkaji semua ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekarang saya akan membacakan pertanyaan dari beberapa orang yang belum terjawab. Profesor Yang, are you there? Halo, Profesor Yang. I've sent your question. No. Oke, kalau profesor yang belum ada, kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan Profesor Anwar Yamin. Wah, banyak sekali nih. Mungkin sebagian sudah ditangkap ya tadi ya, Pak Yamin. Ya. Saya ingin bertanya masalah Slack, kata si ini, Faradina Utami. Apakah sudah dibalas, Pak? Sudah. Jadi Slack itu memang B3 kalau belum diproses. Jadi Slack itu aja bukan karena Tonix, bukan karena beracun, tapi karena jumlahnya yang banyak. KLHK itu kalau seandainya sesuatu produk yang waste itu sudah kita proses dan sudah diakui sebagai bahan baku, dia sudah dianggap lagi B3. Jadi tidak dianggap lagi B3. Tetapi masih diperlukan izin penggunaannya. Proyek-proyek mana yang menggunakan Slack itu harus mengajukan ke LHK tentang izin pemanfaatannya. Jadi izin angkutnya sudah kemana? Maaf, Pak Anwar, izinnya kemana? Ke KLHK. Oh, tidak otomatis ya? Tidak. Jadi kita ngajukan proyek, Bu. Jadi satu proyek mana kita ajukan suratnya bahwa kami akan menggunakan Slack. Nanti dikeluarkan izinnya. Apakah sulit? Tidak. Jadi mereka sudah ada MOU sama kita waktu itu. Jadi semua proyek-proyek mereka yang akan melakukan itu cukup mengajukan ke mereka sebagai pemberitahuan. Nanti mereka mengeluarkan izin pemanfaatannya. Hanya kini kita batasin penggunanya untuk jalan nasional, belum untuk jalan desa dan jalan kabupaten, katakan. Karena ya ini nanti banyak yang minta kacangan ke sana, minta bantuan Slack, minta ini. Jadi mereka repot untuk mengontrol penyebaran daripada Slack-nya ini. Jadi untuk sementara harus dikontrol, Prof. Anwar, tolong dijelaskan. Untuk sementara ini kita kontrol dulu. Ya. Supaya Slack ini masih ada FE-nya, masih leaching-nya sudah aman sebetulnya, leaching-nya masih sudah cukup baik ya. Tetapi takutnya untuk tempat daerah-daerah yang tinggi, mereka tidak ceroboh, muka air tanahnya tinggi, ini masih mengkontaminasi takutnya. Jadi dalam rencananya nanti kita sudah sakatkan di sana dalam speknya bahwa muka air tanahnya minimum 1 meter di bawah formasi Slack. Nah, peraturan ini sudah ada belum, Prof. Anwar? Sudah ada, di MDP ada, di MDP untuk peraturan umum desain jalan sudah ada itu, bahwa jalan nasional 1 meter, ya, di dalam spek pun kita syaratkan.
Jadi untuk penggunanya sebagai lapis fondasi, MAT-nya minimum 1 meter, utama. Yang kedua, seleknya yang digunakan sulfurnya harus kecil daripada 0,2% maksimum 2% sulfurnya. Jadi seleknya tidak sulfurnya 0,2% ya. teliti dulu apa sifat seleknya. Ya, Prof. Erika. Ya, oke. Terus yang pertanyaan selanjutnya from Firmansyah Umuha sudah Pak? Dengan aplikasi WOM, ya, WMA tadi, PrEP, regenerator dan lain-lain, apakah metode desain campuran yang kita gunakan di Indonesia masih bisa dipakai? Ya, metode desainnya masih bisa kita gunakan. Kita kan menganut metode Marshall, katakan untuk saat ini yang paling banyak itu bisa kita gunakan. Hanya saja kalau kita menggunakan bahan-bahan ini, urutan pencampurannya yang mesti kita perhatikan, mana yang lebih dulu. Ya, ada yang materialnya kita campurkan aspal, ada materialnya kita campurkan dengan agregat panas. Lebih dulu. Nah, itu baca saja prosedurnya. Sudah banyak kita terima SNI-SNI-nya itu. Jangan sampai kita kebalik. Katakan kita zeolit tadi misalnya. Ya, untuk buat WMA kita gunakan zeolit. Kita campurkan agregat panas, kita campurkan aspal, baru masuk zeolitnya. Nggak jadi itu. Kalau bahasa Palembangnya bunut zeolitnya itu.